Tembangan sepeleku, tondo seneng marangmu. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemui tadi motomu kebak pelangi. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Yang selalu setia menemaniku. Saya berada di Pelabuhan Sunda Kelapa untuk menghadiri peluncuran kapal baru Pinisi. Mudah-mudahan kita punya Pinisi lebih banyak lagi, walaupun di sisi lain ada kekhawatiran Pinisi akan punah. Spesifikasinya Pak, dan kebetulan memang kapal Pinisi ini saya bangun tadinya awalnya memang kita mau bentuknya kecil Pak, kurang lebih 100, tapi ternyata di sana kita masih banyak sekali bahan baku yang banyak yang nggak terpakai sebenarnya kalau saya bilang, karena di sana adalah banyak bekas pembebasan dari lahan-lahan kelapa sawit yang sudah lama tidak kepakai. Akhirnya kita berinisiatif pada waktu itu, coba kita tambahkan lunasnya, ditambah panjang, dan akhirnya mencapai panjang lunas 72 meter dengan lebar kurang lebih 14,5 meter, dengan 2 palka, dengan gading-gading yang makan kayu itu kurang lebih mencapai 1.500 meter kubik yang kita pakai saat ini. Berapa tahun selesai? Dan selesainya ini kurang lebih makan, kita mulai launching pada waktu itu bulan Maret tahun 2013, kita sudah mulai membawa tukang-tukang yang ada di wilayah Sulawesi, khususnya ARA. Dan yang kedua, sama juga kita mulai pada waktu itu hanya untuk sebagai peralatannya aja Pak, untuk sementara itu. Dari tahun 2013 dan mulai turun pada tahun 2017. 4
4 tahun dan mulai berlayar. Kapal ini mulai berlayar itu pada startnya itu pada waktu itu ada posisi ada di Samarinda dan mulai berlayar dari Samarinda ke Bontang untuk menuju ke wilayah Kalimantan Tengah namanya Kumai. Dan muatan pada waktu itu kita uji coba sekitar 1.400 meter kubik. Ternyata kapal masih bisa mencapai lebih. Saya rasa untuk perjalanan perdana yang waktu itu kita mulai pada bulan Februari sampai sekarang ini adalah muatan yang keempat, Pak. Ini muatan keempat. Hambatannya yang dalam menyelesaikan ini kebanyakan, Pak, kita birokrasi, Pak. Birokrasi adalah perizinan dan saat yang kedua adalah untuk bahan baku kayunya ini memang ada undang-undangnya tersendiri yang memang dari hulu sampai hilir ini harus ada berbentuk dokumen dan itulah yang harus kita siapkan juga dengan memakan biaya yang cukup fantastis, Pak, kalau kita bisa bilang gitu, dengan harga rata-rata per meter kubik itu kurang lebih 7 juta per meter kubik. Jadi kalau kita membutuhkan sekitar 1000 meter kubik itu kita sudah mencapai sekitar 7 miliar dan itu pun kita nggak boleh bayar cicil, Pak, dan itu kita harus cash and carry. Kapal pinisi ini dibuat oleh suku Ara. Kemudian banyak pertanyaan kenapa suku Ara itu dianggap sebagai orang yang ahli dalam membuat kapal. Jadi ini tidak terlepas daripada mitos Saveri Gading, di mana kapal Saveri Gading itu pecah. Kemudian pecahannya ini dirangkai kembali oleh suku tersebut. Dari situlah kemudian suku Ara dianggap sebagai ahli dalam membuat sebuah kapal, khususnya kapal pinisi, kapal Bugis. Selama ini hambatan yang terbesar dialami oleh para pengusaha kapal adalah sulit untuk mendapatkan kayu untuk pembuatan kapal pinisi, sehingga tidak sangat susah terjadi setiap tahun itu ada peluncuran kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa. Ini selama lebih kurang hampir 10 tahun, seingat saya baru ini ada peluncuran lagi. Artinya begitu sulitnya kayu mereka dapat, dan dampaknya adalah kemungkinan besar ke depannya kapal pinisi akan punah. Jadi harapan kami sebaiknya pemerintah itu memberikan dukungan, perlindungan atau bantuan terhadap para pengusaha kapal pinisi ini untuk bisa dengan mudah memperoleh kayu dalam rangka pembuatan kapal pinisi untuk pelestarian kebudayaan Indonesia. Itulah, Pak, makanya, Pak, kalau saya kapal-kapal tradisional ini kan kita memang masih ada pembinaannya, Pak, dari pemerintah. Dari undang-undangnya juga kita masih dibina terus, dikasih. Seharusnya kita memang dengan berkompetitif secara dengan kapal-kapal besi yang ada sekarang, memang biaya yang kita keluarkan untuk pembangunan ini, Pak, cukup bisa membeli harga satu kapal besi sebenarnya. Tapi karena saya bisa dibilang bisa jadi orang gila lah, Pak, gitu. Bisa jadi orang gila yang sayang selalu karena nenek moyang saya juga adalah pencinta kapal-kapal pinisi dan juga kebetulan orang tua saya juga mantan nakoda juga, dan sekarang saya yang dipercayakan, kebetulan beliau sudah almarhum, dan sekarang saya lah yang harus meneruskan, dan cintanya saya dengan pinisi ini sampai sekarang pun, Pak, mulai tumbuh makin hari makin lama, semakin hari semakin dalam, Pak, dengan masalah pinisi.